أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pertama-tama mohon dipanjatkan puji dan syukur yang Maha Esa akan peranan yang kami tanggal berapa sekarang? 18 April 2022 bertepat tanggal 16 Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf, saya lupa tidak ada jadwal di sini. Oleh karenanya barusan ditelepon oleh Sanjang ada bagian. Alhamdulillah untuk materi saat ini sifat terpuji yaitu ikhlas, toleran dan murah hati. Apa judulnya? Ikhlas, toleran dan murah hati. Ini faktor kompetensi. Setelahnya kalian mengikuti materi ini tentunya satu dapat menjelaskan atau mengutarakan tentang ikhlas, toleransi dan murah hati. Yang selanjutnya ayat-ayat Al-Quran atau hadisnya tentang yang barusan. Yang pertama adalah ikhlas. Silakan bisa sambil dibaca di layar slide. Ikhlas salah satu sifat terpuji yang telah termaktub dalam Al-Quran. Ialah sifat ikhlas. Kata ikhlas merupakan kata serapan dari bahasa Arab dalam kamus besar Indonesia. Ikhlas diartikan sebagai hati yang bersih dalam artian jujur, tulus hati, ketulusan, kemudian kerelaan. Jadi di sini menurut bahasa ada 3 makna: 1 bersih, 2 apa? Tulus. 1 bersih, 2 tulus hati, 3 rela. Coba bersih, apa itu bersih? 2 tulus, apa itu tulus? 3 rela. Semuanya adalah sifat terpuji. Bersih, bersih, nadifah, nadofah, an-nadofah itu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Itu bisa dimaknai secara mendalam. Bersih di sini adalah bersih hati. Bersih hati tentunya hati ini tidak terlihat abstrak. Kalau jenis hati kalian bisa melihat, bahkan bisa memakan hati. Ada hati ayam, ada hati sapi. Oh, hati itu gitu. Nah itu hati. Ya, hati. Itu dimaksud hati di sini. Manusia kan ayam begitu, hati begitu. Cik di biologi, fungsi hati apa? Fungsi hati apa? Fungsi hati. Dina handapun hati aya naon? Aya anu biru tengah naon? Papaya, empedu. Papaya di laut ya. Hati itu adalah sebagai alat untuk menyerap racun. Jadi lamun orang katibaan penyakit racun naon ku hati bisa diserap. Kan lamun tema empedu dan hatinya sudah rusak, walaupun diobatan naon-naon ya moal bisa ya.
Nah, itu maksud hati bersih, qalbun bersih di sini, qalbun salimun bersih, hati anu salamet, abstrak gitu ya, abstrak. Lain hati kayak dengan jiwa bisa dikatakan. Nah, satu bersih, dua tulus hati. Tulus, tulus kenapa? Tulus. Kamu tulusnya memberi ini kepada saya? Amat sangat tulus, Bapak. Ayo tulusnya apa? Ikhlas. Ikhlas. Tulus. Rela. Rela itu berarti memberikan sesuatu tanpa menunggu imbalan. Memberikan sesuatu tanpa menunggu imbalan atau tanpa pamrih. Jadi menurut bahasa bahwa ikhlas itu bersih, tulus, rela. Menurut istilah yang dinamakan dengan ikhlas itu kejujuran hamba dalam keyakinan dan perbuatan yang ditujukan kepada Allah. Jadi jujur si hamba teh yang ditujukan kepada Allah, yang dinamakan dengan nanti bisa dikatakan dengan orang yang ihsan. Mempraktekkan ikhlas bukanlah hal mudah. Ini video ikhlas itu saling ini kita tadi nungguan ikhlas itu lamun hatena ngarusunuh kesal pisan cenah. Nah, berarti Anda hatinya tidak bersih. Anda hatinya belum tulus. Anda hatinya belum rela merelakan waktu untuk mendengarkan materi di kegiatan Ramadan ini. Apalagi juga bisa dikatakan ikhlas tidak ikhlas. Rela meninggalkan kegiatan di MTS dibadalkan, ya kewajiban. Jadi ikhlas itu ada karena kewajiban, ada karena sunnah, ada karena apa tadi? Jadi kembali lagi kepada hati masing. Tidak mudah ikhlas itu karena kita harus menjalankan ibadah ataupun beramal dengan memurnikan niat dari hal-hal yang dapat merusak niat. Apa yang merusak niat? Satu, riya. Airiya teh tina royun, airoyun teh ningali. Airiya teh hoyong ditingali. Perbuatan amal orang hoyong ditinggali kubantur, mau dilihat, ingin kelihatan. Jadi jika orang lain melihat kita berbuat amal baik itu merasa bangga kita terima. Nah, jadi ketika kita merasa bangga, ketika orang melihat kita, berarti niat kita sudah benar. Yang tadinya ikhlas itu ikhlas. Apalagi di orang-orang ke deng pakai status kita tebel mamerkeun lah pauli nama amal niat teh. Coba kamu lagi sholat selfie lah. Ada rapi tadi yang menjodohkan bawa di kamera masuk ke status. Nah, siapa tujuan Anda gitu kan? Kembali lagi kepada orang yang menanyakan status itu. Kalau niatnya mengajak orang lain supaya berbuat baik, oke baik. Tapi kalau niatnya cuma pamer saja, baik dan jadi amal. Jadi kembali lagi kepada hati kita. Karena sudah zamannya sekarang perang itu sekarang bukan perang fisik saja. Perang medsos pun harus kita jadikan. Orang lain memamerkan kefasikan, orang lain memamerkan kemaksiatan. Kenapa kita tidak memamerkan kebaikan? Betul nggak?
Orang lain berani memamerkan kemaksiatan di medsos. Kenapa tidak kita memamerkan kebaikan? Betul kan? Nah, seperti itu. Kemudian itu ria. Ada sum'ah. Sum'ah teh hoyong di kuping, hoyong didengarkan oleh orang lain. Kalau ditinggal itu batur, buat ditinggal itu batur saya merasa bangga. Nah ini mah biasanya sum'ah itu orang-orang yang ahli dalam bila Allah atau dalam tarik suara. Pak, malam dina lomba itu mah lomba mah beda deh. Justru itu yang mau ditilai itu kan. Tapi ini mah kerjaan yang tidak ada balasannya. Jika ini ataupun adan, ayat ngerin duit tuh sama adan. Sudah mana adan ngerin duit gak kue, enggak. Atau nabi anjir non di masjid ngawas Quran gak kue, ayo lumayan tuh. Ya, berarti tidak ikhlas ya namanya. Apalagi ya apa tuh tadi mau adan salah, bukan tak apa, bukan di adan teh kuring. Berarti hanya di kuping batur, berarti sum'ah merasa hoyong di kuping batur, apalagi halus tadi sana adanya nih kurang batur. Nah udah bahasa mana itu Rusia kurang mau bahasa kurang udah. Baik, jadi penyakit ikhlas itu satu ria, dua sum'ah, ria dan sum'ah. Pak atuh lamun kitu mah lah mau amal hadewe bisi disangka ria jadi pilih disangka sum'ah, ya ulah. Sekali gitu, saya guru Pak Budi, itu. Kami jangan terangkan, kayak Haji Lawan Malis Ahyad. Di antara ria di antara teikhlas teh nyaeta jangan meninggalkan pada amalan hade. Misalnya orang yang sholat, kita mau sholat bisa disangka ria lah mau sodakoh bisa disangka ria. Justru itu meninggalkan sodakoh, meninggalkan sholat dikatakan tidak ikhlas. Saluna ikhlas mah keke nuturkeun, terang nuturkeun. Ada anak kecil, oleh bapaknya disuruh nak sholat, nanti dikasih hadiah berapa? 10 minut satu kali sholat. Hebat. Unggal rek sholat nagih ke bapaknya. Pak pada sholat 10.000 siap terus Pak pada sholat terus dalam 1 tahun berarti berapa ratus ribu, mensapue 50.000 berarti sebulan bisa 1.500.000. Alhamdulillah. Ikan itu nanti Pak sholat daya atas tapi jangan sekatagihan sholat kebiasaan kembali. Nah itu namanya anak-anak. Ada lagi cerita di bis itu ya, lagi lomba adan di bis anak-anak. Kita orang tua teh ngobrol Pak Budi, dasi itu mah cenah ku abdi lamun kiwaran adan sok diturunan, soalna sakali adan 5.000 cenah. Wis luar biasa. Gak apa-apa anak-anak ya, karena namanya juga anak biarkanlah dilatih apanya, dilatih mentalnya supaya bisa adan, bisa jadi muadzin dan lain sebagainya. Puasa sami Pak abdi pada saum, lamun pika maghrib 1 hari 5.000. Nah, lamun pika lohor 2.500 saat kenemuan. Hek ketamat
genap 30 hari berarti 3 kali 5 hadiahnya 150 ribu. Tenang semangat kayak dewasa dan lagi sama kayak dewasa yang puluhan mau puluhan dewasa. Yang kedua yang keduanya merupakan sifat dasar manusia bagi orang yang telah memiliki keikhlasan dalam beribadah, maka Allah adalah semata-mata tujuan dan alasannya. Kehadiran hal lain tidak akan sedikit pun berpengaruh terhadap ibadah yang dilakukannya. Ikhlas dapat dirasakan pada hati nurani manusia, yang dalam hati nurani itu pula lah tempat niat berbeda. Niat adalah kontrol terbaik bagi amal. Bagi mereka yang mengabaikan kemurnian niatnya, maka maka niat harus bersedia untuk mendapatkan kesia-siaan dari amalnya. Pada kondisi ini seseorang tidak lagi memiliki rasa ingin dihargai, ingin diterima, ingin memperoleh pujian, merasa istimewa, merasa lebih dan lain sebagainya. Jadi kalau orang sudah niatnya lurus, ikhlas, segala pujian, segala cacian, apapun yang terjadi tidak jadi masalah bagi dirinya. Harus ya. Jadi untuk istiqomah tidak lagi ingin dipuji, tidak ingin lagi diberi, tidak ingin lagi apa dan lain sebagainya. Ya sudah biasa gitu. Jadi kebiasaan yang baik gitu kan. Biasa tara duha jadi duha terus gitu kan. Ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu sesuatu yang terus menerus dilaksanakan walaupun tidak ada pujian, walaupun ada pujian ataupun ada pujian dan sebagainya, itu ikhlas. Orang yang ikhlas bisa jadi wali, bisa jadi wali. Nah, apa itu wali? Man tawalla ta'atuhu, orang yang selalu taat tuluy-tuluy, katanya wali. Jadi anu taat tuluy-tuluy ke Allah mah katanya wali Allah. Kalau yang maksiat terus ke Allah kan ini lain wali, setan ya. Nah, tapi kita mah ada kalanya taat, ada kalanya maksiat, ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik, manusia. Ya. Nah, jadi manusia itu bisa mengalahkan malaikat. Malaikat mah ibadah tanpa nafsu, betul nggak? Jadi pasti nafsu malaikat mah. Jami kuatan ibadah teh merangan hawa nafsu. Dan terpuruk sholat teh subuh udah tiris pada hawa teh. Bener teh. Lamun cek logika hawa tiris, saya kenapa dan subuh kan dikira sare. Merangan nafsu pice nafsuna. Sholat. Akhirnya saum naon sasauman kieu gitu kan. Kabau jogging, bau mulut gitu kan. Terus cek nafsu dibuang, diganti ke nafsu mutmainnah, diganti ke nafsu musae. Jadi bisa melakukan amal sae. Berkenaan dengan pentingnya pemenuhan sifat ikhlas tersebut, Allah berfirman dalam surah yang pertama Al-Ghafir. Al-Ghafir kan apa? Al-Ghafir atau terus Al-Ghafir atau apa? Al-Mu'min atau apa? Baro'ah. Al-Ghafir. Lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan keikhlasan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Kajian tafsir Jalalain berdasarkan
Tafsirnya bahwa maksud dari memurnikan ibadah-ibadahnya ialah memurnikan agama dari segala macam kemusyrikan. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukai keikhlasan ibadah kalian kepada Allah. Jadi orang-orang kafir itu sifatnya jika ada orang mukmin ibadah tersebut. Ayeuna sasi saum, orang-orang kafir mah tersebut. Tetapi ayat Idul Fitri, Idul Adha, pokoknya ada syariat Islam yang berjamaah-berjamaah itu orang kafir gempel. Gempel teh gempel merasa takut jika umat Islam sudah bersatu. Jadi jika umat Islam sudah bersatu akan merasa takut. Memurnikan agama dari macam-macam kemusyrikan. Musyrik, musyrik menyekutukan Allah. Di luar Allah ada sesuatu yang dapat memberikan manfaat. Di luar Allah ada sesuatu yang dapat memberikan madarat. Memang secara syariat ada yang bisa membuat kita madarat dan kita membuat senang. Tapi hakikatnya bahagia, senang apapun yang terjadi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita seperti al-kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Raja Namrud, gitu ya. Raja Namrud, Raja Abroha, Raja Namrud, pahit. Raja Namrud, gitu ya. Menentang Nabi Ibrahim. Siapa Tuhanmu? Tuhan saya adalah Allah. Siapa Allah itu? Yuhyi wa yumiit. Allah itu yang bisa mematikan dan menghidupkan. Sebenarnya kurigen bisa gitu. Tadi duaan. Eta duaan kaharep tadi duaan. Nah, kurigen yuhyi wa yumiit. Wah, hiji dipaehan di pegal dihareukeun Nabi Ibrahim. Tuh paeh langsung. Tuh hiji mah hirup. Lain berarti gitu. Dan warna geus hirup tadinya berat. Yuhyi wa yumiit teh anu hirup bisa jadi maut, nu maut bisa jadi hirup. Eta yuhyi wa yumiit. Dan secara akal yang bisa gitu pakai tadi ayah-ayah dua. Potong biji, biji dilihat tuh hirup. Eta kan bodoh kenapa lu gitu. Tah Gusti Allah mah yuhyi wa yumiit, eta anu ngahirupan tur anu ngamautan. Nu tadina eueuh jadi aya, nu tadina aya jadi eueuh. Eueuh kana aya ku takdir Allah, dina aya jadi eueuh ku takdir Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir tafsirnya menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk memurnikan penyembahan dan doa hanya kepada Allah, meskipun orang-orang kafir maupun orang musyrik memiliki pendapat berbeda mengenai hal ini. Penjelasan ini kemudian diperkuat dengan adanya beberapa hadis yang relevan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh siapa ini? Perawinya siapa ini? Ada. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Namir telah menceritakan kepada kami tayyidan yang karana naon kabar teh dina ulumul hadis an teh naon ayo pokoknya coba tinggalin di dalam hadis naon gitu ya an namina naon sangat an kemudian mengatakan bahwa Abdullah al-Jubair selalu mengucapkan doa berikut sesuai dalam salatnya. Tidak ada Tuhan dan Allah semata, tiada sekutu baginya kerajaan, baginya segala puji, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah selain kepadanya.
miliknya lah semua nikmat, karunia dan pujian yang baik. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kami nyatakan ini dengan memurnikan penyembahannya kepadanya, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ibnu Jubair mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengucapkan doa tersebut setiap selesai sholatnya. Nah ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahu din wa law karihal kafirun. Udah masuk di wiridnya, tidak la ilaha illallah. Maha wiridnya coba. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Sakit itu terangnya. Hari nama Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayya rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam tabarak rabbana ta'ala ya jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jadimi. Tante wirid ayu wirid anu sumping kawarit di kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun diungkit diungkap gitu. Lamun diungkap maknana Allahu Akbar, bahwa kita tidak ada apanya, bahwa kita manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lahu milik Allah, lahu mulku milik Allah kerajaan, walahul hamdu milik Allah segala puji. Yuhyi wa yumiit anu ngahidupkeun dan terus ngamakeun. Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana kanjeng Nabi SAW bersabda, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahid. Ya, redaksinya, berdoalah kepada Allah. Namun yang itu doa itu artinya permohonan, meminta. Jadi Allah lamun seueur dipenta resepeun. Jadi Allah lamun seueur disuhunkeun resepeun. Teresep ka jalma anu tara menta ka Allah. Jadi sing dikaresep ku Allah, saha jalma nu dikaresep ku Allah, nyata jalma nu menta ka kuring enggal saat enggal waktu. Kitu meunang. Ningali jambu batur sakitu herangna sakitu euceuna beuneur. Ya Allah hayang jambu. Menta ka saha Gusti? Nampo kendaraan NMAX bebatur nu alus. Ya Allah hayang NMAX. Jadi minta ka saha Gusti Allah. Minta heula ka Gusti Allah, engke urang naon berusaha hoyo. Ulah cicing mah. Berusaha. Dari manusia mah aya kahayang teh lantaran loba titingalian. Dalam bentuk loba titingalian mah loba kahayang. Aya teu titingalian loba kahayang. Kusabarnya seueur ningali gitu, seueur ningali dina Lazada, dina Shopee. Terus diutek-utek ku jari. Terus disotrol terus. Ya teh kita mah bisa ngan teu boga duit. Bener ya? Ngan teu boga akses dalam tema Allah nasihat akses sakardus dibeli kabeh. Saksanajan moal ka peser. Nah, gitu. Jadi seueur minta ke Allah, sambari kalian merasa yakin akan dikabulkannya.
sing yakin we mun teu dikabulkeun ayeuna duka tahun engke duka iraha. Kamu bisa banyak cerita gitu apa yang Bapak inginkan, ada yang banyak terkabulnya gitu. Banyak terkabulnya. Karena ya yakin we gitu di mana min haitsu la yahtasib. Tapi kita tetap harus berusaha bergerak. Doa tanpa disarankan kunaon usaha yang kemana? Kecuali kalau kita sudah orang yang mahzub, orang yang sudah cicing dina mutajarihin, dina kita banyak. Kecuali kita sudah bisa usaha bisa. Itu loba wae tamu ka imah, tamu ka imah teh eta teh datangkeun rezeki. Misalkan Pak Budi ngawuruk we 24 jam teh ngawuruk gitu. Tapi bisa dahar gitu kan. Padahal terus misalkan awak ajengan ngawuruk we ngawuruk gitu. Ngawur lauk ngawuruk. Ngawuruk teh ngaji terus ngaji ngawur lauk gitu. Nah, eta usahana ngurus lauk bener. Paslah eta mah seueur kitu mah saeueur non. Wa piladuni ya saeutik lah anu kitu mah. Urang mah di alamna alam muktasibin. Sikidep lamun ulangan hek teu ngapalkeun bisa moal. Tah berarti hidup cicing ngasih dina muktasibin, jalmi anu kasar alias kudu usaha heula. Tapi lamun hidup ayeuna ulangan teu ngapalkeun punten 10 wae hebat eta. Jadi orang yang serius itu. Lamun urang ayeuna non geus teu mikiran dahar, lauk, jeung sagala rupa pakaian, papan, sandang, tersier segala itu berarti sudah jadi manusia hebat. Tanpa usaha kita mengalir rezeki kita. Tapi usahanya begitu. Mikir. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak memperkenankan doa dari orang yang hatinya lalai, goplah, gapleh, goplah, ay goplah teh gapleh, ay gapleh teh gopilun. Jadi Allah tuh la yastajibu du'aan min qalbi gopilin. Allah mal ngaijabah hate-hate jalma anu goplah, tidak khusyuk. Ya terkadang orang teh siga caliwura gitu kan. Ngadoa teh siga caliwura bari ngalamun gitu. Allah maghfir asa. Coba kalau diyakini doa itu akan dijawab oleh Allah. Berenang busuk kajian seperti mulai ujian kita curi-curi. Boleh tidak berdoa sambil menangis? Boleh saja. Jadi adab-adaban berdoa teh tak kurban heula, mendekatkan dulu diri kepada Allah, istighfar heula, usai dulu, maju ke kiblat, pikiran dihilangkan, kosongkan dulu dari hal-hal yang lain. Kemudian sunnah diangkat tangan, lalu teuing, lalu teuing. Ngomong kalian bau mah, kalian bau ya. Eta mah jadi naon madarat ka batur. Biasa aja lah. Kemudian tadarru wa khufyah, merasa diri tadarru wa khufyah, merasa khufyah, takut doa kita tidak akan diijabah. Ternyata kita banyak doa anu caliweu, doa anu sembarangan. Sembarangan tempat, sembarangan apapun berdasarkan beberapa penafsiran di atas dapat dipahami bahwa Islam telah mengajarkan konsep keikhlasan melalui firman Allah dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang pentingnya kemurnian hati, niat dan amalan. Dengan hadirnya keikhlasan dalam menjalankan setiap amalan, maka seseorang tidak akan lagi menghiraukan apapun
yang mungkin akan mempengaruhi keikhlasannya tersebut, seperti tanggapan, komentar maupun tindakan orang lain yang mungkin tidak menyukainya. Pertanyaannya, Pak Ari nu gawe anu damel ikhlas teu eta? Misalkan lain pekerjaan ibadah ritual seperti panjang teh ikhlas teu itu ngajar di SMK teh. Pak Budi teh ikhlas teu ngajar di SMK teh atau guru-guru yang lain teh ngajar ikhlas teu. Nah, tanyakan saja berapa. Kumaha lamun teu dihonor, lamun teu digaji guru PNS, ari lasen teu diajar. Ngajar. Nah, itu kan pertanyaan itu cukup sulit dijawab, tapi mudah untuk dipahami. Maksudnya setiap orang memerlukan keperluan hidup. Cik hidup kalian mau bahagia atau sengsara? Rata-rata orang mau bahagia, sejahtera. Bahagia hati, sejahtera dunia. Bahagia mah hati kan, bagian bahagia mah hati. Tapi sejahtera itu dunia. Mun Pak Budi miwarang milih leader, hoyong jadi PNS atau hoyong jadi tukang dagang. Kalau PNS gajiannya setiap bulan 5 juta sampai 10 juta. Yang dagang mah terkadang 0, terkadang puluhan juta. Mau yang mayon 10 juta per bulan gitu. Atau mau yang sampai dagang kuli gitu. Rata-rata ingin enak kan orang itu kan? Tidak mau capek, uang banyak, betul? Betul, itu mah hukum sunat itu. Orang itu kan tidak mau capek tapi uangnya banyak. Makanya orang mencari jadi PNS karena begini dan akhir tuanya jaminan ada pensiunannya. Begitu berbeda sama pemikirannya. Tapi ada lagi orang yang aku mah tidak akan mau jadi PNS, aku mau jadi orang-orang yang bermanfaat saja. Ayo kan begitu. Setiap pekerjaan al-ujrah bi qadril masyaqah. Bahwa setiap pekerjaan ada upahnya. Bahkan dalam fikih ada bab upah mengupah. Selesai. Ada bab upah mengupah. Setiap orang yang bekerja harus dikasih upah. Maka pemerintah mengatakan UMK, upah minimum UMR, upah minimum regional. Ciamis letik upah UMR yang 2.800.000. 2.800.000. 1.800.000. Jadi Ciamis mah gaduh artos sabulan 2 juta geus cukup cenah. Beda jeung Bekasi UMR na 5 juta. UMR na 6 juta. Berarti minimal per orang harus mengeluarkan uang 100.000 atau 150.000 untuk keperluan keluarganya. Di kita mah anak 5 ge 50.000 cukup kene. Misal gitu kan, bagi orang yang meminimalisir. Cik ayeuna anu damel hektar ribuan dolim teu zolim. Makanya orang yang kerja itu dia akan ikhlas bekerjanya jika sesuai upahnya. Betul Pak? Betul itu. Si Mang itu gawena kapake hebat, datangnya jam 7, baliknya jam 4 sore, tepat waktu. Mang kunaon Mang? Aku gak buruh lagi lumayan. Rokok sabungkus, kemudian kopi 3, kemudian uang sakunya sehari 110.000.
Ekte ikhlas kumaha kawin. Gitu. Tapi coba ayeuna nu gawe misalkan buruhna geus saeutik, dipasihan konsumsina saalit, lihat kerjaannya, dia akan biasa-biasa saja. Datang samena-mena, pulang seenaknya, can waktuna. Betul? Tanya deh, mang kunaon? Jadi tahu gawe tadi, nyambung lagi sapir, gitu kan? Itu adalah orang pekerja mah. Orang pekerja itu segala sesuatu diukur dengan uang, diukur dengan waktu. Ada pejuang mah beda, beda tanpa melihat itu. Ada penjahat mah apapun yang terjadi yang penting orang menang. Kalau penjahat begitu, penting orang menang, batur sengsara eta penjahat. Baik, guru siapapun kalian pekerjaannya ataupun apa, belajarlah ikhlas, bekerjalah ikhlas, bekerjalah cerdas, cek agi, bekerja ikhlas, bekerja cerdas. Bekerja ikhlas itu kerjakanlah, lakukan apa yang kalian tupoksinya masing-masing. Kerja cerdas, ulah sok hayang capaian, maksudnya ulah sok hayang capaianan. Gitu ya. Ketika ada waktu luang, kerjakan. Tidak ada waktu luang, ya simpan saja. Bahkan ada pepatah mengatakan, jangan kau tinggalkan pekerjaan hari ini untuk hari besok, karena pekerjaan besok mungkin lebih sibuk daripada hari ini. Kata lalu ayat pekerjaan hari ini selesaikan hari ini, besok kita tidak mungkin seperti hari bisa banyak, bisa sedikit. Ikhlas, ikhlas itu menurut Debbie Miguel tidak ada kamusnya. Siapa Debbie Miguel? Pemeran dalam PPT 15. Bahkan dia sebagai sutradaranya. Kedua, surah Al-Ghafir ayat ke-65. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahud-din alhamdulillahirabbil alamin. Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadat kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jam sholatnya 19.38. Hah? 19.38. Oh, sudah atau belum? Atau siapa panjangnya? Baik, karena kita dibatasi oleh waktu, karena pada hari ini banyak, masih banyak. Ini mungkin sesi pemuli terakhir dalam kajian Ramadan di SMK. Mohon maaf kepada seluruhnya yang mendengarkan, yang melihat materi ini. Mudah-mudahan yang baiknya kalian gunakan untuk amal baik, yang salahnya, yang jeleknya dari pemuli jangan diikuti, jangan dicontoh, lagi anggek dengan kawan-kawan. Naon lawana bereina bukan dua telatna sesana ya gitu. Aturun ka sadena ka panjang sebagai moderator atau program ini. Terima kasih. Kita doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan nanti setelah ini sampai kapan teh? Hari Selasa. Rabu sudah libur? Belum, sampai Sabtu sekolah biasa. Oh, kegiatan sampai besok. Ada pretest, post test? Besok. Oh, besok post test sebenarnya. Ya. Kemarin kalau pretestnya 5, berarti post testnya harus jadi 10. Karena sudah mengikuti materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.